I can't even with this place. Halo guys, selamat datang kembali di channel Gustorias. Bagaimana kalau kalian tersedot masuk ke dalam sebuah game dan dituntut harus menyelesaikan game itu dengan nyawa kalian sebagai taruhan? Nah, itulah yang terjadi pada film ini. Film ini berjudul Jumanji Welcome to the Jungle yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Disutradarai oleh Jack Kasdan dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, dan aktor-aktor hebat lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas filmnya. Pada tahun 1996, seorang pria yang sedang berolahraga di pantai tak sengaja menemukan sebuah papan bertuliskan Jumanji. Ia pun memberikan papan itu kepada anaknya Alex. Melihat itu adalah sebuah papan permainan, Alex tidak peduli dan lebih memilih memainkan Nintendo-nya. Pada malam harinya, Alex yang sudah tertidur terbangun karena mendengar suara aneh dari papan permainan itu. Ketika dibuka, yang tadinya papan permainan berubah menjadi kaset Nintendo bertuliskan Jumanji. Alex pun memasang kaset itu ke dalam Nintendo-nya. Dan secara tiba-tiba muncul cahaya hijau yang memenuhi kamar Alex. Scene kemudian berpindah ke 20 tahun kemudian. Terlihat seorang remaja bernama Spencer. Ia dihubungi oleh seseorang bernama Fritz yang menanyakan tugasnya. Karena alasan pertemanan, Spencer pun mengerjakan tugas milik Fritz. Pada keesokan harinya, Spencer dan Fritz bertemu di depan sebuah rumah tua. Ternyata itu adalah rumah Alex di awal film. Alex telah menghilang secara misterius sejak 20 tahun yang lalu. Setelah memberikan tugas milik Fritz, tiba-tiba keluar seorang pria tua yang ternyata ayah dari Alex. Terlihat ia depresi berat karena anaknya menghilang tanpa jejak. Saat sedang berada di kelas, nampak seorang gadis cantik bernama Bethany yang menghubungi temannya di saat kelas sedang berlangsung. Hal itu pun membuat gurunya marah dan menyuruh Bethany untuk pergi ke ruang BK. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Martha yang protes kepada guru olahraganya karena merasa pelajaran yang diberikan tidak berguna. Hal itu membuat gurunya tersinggung dan menyuruh Martha untuk masuk ke ruang BK. Sama seperti yang lain, Spencer pun dipanggil ke ruang BK yang ternyata di sana sudah ada Fritz. Mereka dipanggil karena Spencer ketahuan mengerjakan tugas milik Fritz. Jadi kini total ada 4 orang yang masuk guru BK, yaitu Spencer, Fritz, Bethany, dan Martha. Singkat cerita, guru BK membawa mereka berempat ke sebuah gudang yang nantinya akan dijadikan lab komputer yang baru. Karena masih berantakan, sang guru menyuruh mereka untuk membersihkan tempat itu sebagai hukuman dari tindakan mereka sebelumnya. Saat sedang melihat-lihat gudang itu, Fritz tak sengaja menemukan sebuah Nintendo jadul. Karena penasaran, Fritz dan Spencer pun menghubungkan Nintendo itu ke sebuah televisi di sana dan kemudian muncul sebuah animasi bertuliskan Jumanji. Saat akan memilih karakter, mereka heran karena ada satu karakter yang sudah dipilih. Karena penasaran, Bethany pun menghampiri mereka dan ikut bermain. Fritz memilih karakter bernama Franklin Mouse Finbar yang ahli dalam ilmu hewan. Spencer memilih karakter bernama Dr. Smolder Braveston, seorang arkeolog penjelajah. Kemudian Bethany memilih karakter bernama Profesor Shelley Oberon, yaitu si pintar yang gendut. Mereka juga mengajak Martha untuk bermain. Pada awalnya Martha menolak. Namun karena dipaksa ia pun ikut dan memilih karakter yang tersisa yaitu Ruby Roundhouse si ahli bela diri. Setelah pemilihan karakter selesai, tiba-tiba muncul cahaya berwarna hijau dibarengi dengan suara aneh. Spencer kira itu adalah korsleting listrik. Namun saat kabel dicabut tiba-tiba satu persatu dari mereka tersedot masuk ke dalam game. Spencer mendarat di sebuah hutan. Ia kaget karena bentuk tubuh dan suaranya berubah. Tak lama berselang tiba-tiba jatuh seorang pria yang membawa ransel disusul dengan 2 orang lainnya. Spencer sadar bahwa pria itu adalah Fritz. Kemudian ia menjelaskan bahwa mereka telah tersedot ke dalam game dan berubah menjadi karakter yang mereka pilih. Spencer, you? Yes, guys, I'm telling you. I am Spencer. Bethany sangat kaget dan kesal karena ia menjadi seorang pria gendut dalam permainan ini. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan tato yang sama di lengan mereka. Tak percaya dengan apa yang terjadi, mereka mulai berdebat satu sama lain.
Di saat perdebatan itu, tiba-tiba muncul seekor babi yang langsung memakan Bethany hidup-hidup. Namun hal aneh kembali terjadi, di mana Bethany kembali ke dalam hutan dengan keadaan utuh tanpa terluka sedikit pun. Padahal jelas-jelas barusan ia dimakan kuda Nil. Tiba-tiba kuda Nil itu mendekat, mereka yang panik sontak berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka diselamatkan oleh seorang pria bernama Nickel. Nickel menceritakan bahwa saat ini Jumanji berada dalam bahaya. Ia terus mengucapkan hal-hal yang sama secara berulang. Rupanya Nickel adalah NPC di game ini dan hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permainan. Spencer pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Nickel pun mulai bercerita. Ia memberitahu bahwa ia dulu bekerja untuk seorang profesor bernama Russell Van Veld. Van Veld memimpin ekspedisi besar untuk mencari batu permata Jumanji yang menurut legenda berada di sebuah patung jaguar besar. Setelah sekian lama mencari, Van Veld berhasil menemukan patung jaguar itu. Pada awalnya ia hanya ingin mendokumentasikan permata Jumanji ke dalam jurnal yang sedang ia buat. Namun tiba-tiba muncul ambisi untuk memiliki batu permata itu. Menurut legenda, patung jaguar dan permata itu adalah pelindung Jumanji. Barang siapa yang mencabut batu permata dari tempatnya maka akan dirasuki kekuatan kegelapan. Secara aneh Van Veld berubah menjadi jahat dan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan semua hewan di sini. Karena ambisinya, Van Veld merubah hewan-hewan itu menjadi ganas. Saat itu Nickel menyuruh Van Veld untuk mengembalikan batu permata ke tempatnya semula. Namun ia menolak dan mengancam akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Setelah semua orang tertidur, Nickel mencuri batu permata itu dari tangan Van Veld dan pergi dari sana. Nickel pun memberikan batu permata kepada Spencer dan menyuruh mereka untuk mengembalikannya pada patung jaguar. Dengan kata lain, mereka harus menyelesaikan misi ini agar mereka menang dalam permainan dan bisa kembali ke dunia asal mereka. Sebelum pergi, Nickel memberikan sebuah peta dari wilayah Jumanji. Kemudian Spencer menyuruh Fries untuk memasukkan batu permata ke dalam ranselnya. Saat peta dibuka, Spencer dan yang lainnya tidak bisa melihat apa-apa dalam peta. Berbeda dengan Bethany yang dapat melihat dengan jelas gambar pada peta itu. Kemudian mereka ingat bahwa keahlian yang dimiliki dengan karakter yang dipilih oleh Bethany adalah seorang ahli peta. Bethany mengungkapkan bahwa dalam peta itu mereka disuruh untuk pergi ke sebuah bazar dan mencari sesuatu yang hilang. Saat Spencer tak sengaja memegang dada kirinya, tiba-tiba muncul sebuah hologram yang bertuliskan daftar kekuatan dan kelemahannya. Spencer memiliki beberapa kekuatan dan tidak memiliki kelemahan apapun. Martha juga melakukan hal yang sama. Ia memiliki kekuatan dalam bela diri dan memiliki satu kelemahan yaitu bisa ular. Berbeda dengan Fries, ia memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah roti atau kue dan juga kecepatan berlari yang rendah. Namun ia memiliki kelebihan sebagai ahli dalam ilmu hewan. Saat sedang berunding tentang masalah peta, secara tiba-tiba datang kawanan orang yang mengendarai sepeda motor menyerang. Mereka adalah anak buah dari Van Veld. Spencer dan yang lainnya pun sontak berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka semua terpecah menjadi dua bagian. Karena kelemahannya, Bethany terjatuh dan hampir saja tertangkap oleh musuh. Beruntung ada Martha yang menyelamatkannya. Di tempat lain, Spencer meminta senjata kepada Fries. Ia pun memberikan sebuah bumerang kepada Spencer dan melemparkannya ke arah musuh. Namun meleset. Di saat terpojok, tiba-tiba bumerang itu kembali dan meledak mengalahkan musuh. Untuk menghindari musuh yang tersisa, Spencer memutuskan untuk menggendong Fries agar mereka bisa berlari lebih cepat. Mereka berempat pun sampai di sebuah tebing. Karena tidak ada jalan lagi, mereka dengan terpaksa melompat ke sungai yang ada di bawah mereka. Setelah sampai di ujung sungai, Martha menyadari bahwa dirinya telah tertembak. Seketika ia pun menghilang dan kembali jatuh dari langit persis yang dialami oleh Bethany sewaktu dimakan kuda Nil. Spencer kemudian melihat tato yang ada di lengan Martha. Tato itu berkurang menjadi 2. Ia pun sadar bahwa tato di lengan mereka adalah jumlah nyawa dalam permainan ini. Apabila mereka menghilangkan ketiga nyawa, bisa saja mereka terjebak dan mati di dalam permainan dan tidak bisa kembali ke dunia asli mereka. Di tempat lain, anak buah dari Van Veld mengatakan bahwa mereka menemukan Spencer dan teman-temannya. Namun mereka berhasil lolos dari pengejaran.
Kemudian Van Veld menyuruh burung peliharaannya untuk melacak keberadaan dari mereka. Mereka kini melanjutkan perjalanan untuk sampai ke sebuah bazar dan menemukan sesuatu yang hilang. Saat sampai di sebuah jurang curam, Fries kembali menyalahkan Spencer atas semua yang terjadi. Karena kesal, ia pun mendorong Spencer ke bawah jurang. Hal itu pun membuat Spencer kehilangan satu nyawanya. Tak sampai di situ, Fries yang kesal kembali mengajak Spencer untuk berkelahi. Namun karena dalam game ini Spencer menjadi karakter terkuat, ia sangat mudah untuk melawan Fries. Hampir saja Fries masuk ke dalam jurang. Namun Spencer dengan bijaknya menolong Fries dan mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama agar bisa memenangkan permainan. Singkat cerita, mereka telah sampai di bazar yang dituju. Karena lapar, Bethany dan Fries memakan kue dagangan di sana. Fries lupa kalau salah satu kelemahannya adalah kue. Seketika tubuhnya meledak dan membuat kegaduhan di bazar itu. Setelah Fries kembali, mereka didatangi oleh seorang anak yang mengatakan bahwa dirinya telah lama menunggu Spencer dan kawan-kawan. Spencer mengatakan bahwa mereka ke sini untuk mencari sesuatu yang hilang. Anak itu pun membawa Spencer dan teman-temannya ke sebuah tempat. Setelah sampai, anak itu mengatakan bahwa sesuatu yang hilang ada di sebuah keranjang yang tepat berada di depan mereka. Saat dibuka, ternyata keranjang itu berisi seekor ular Black Mamba yang sangat berbisa. Hampir saja ular itu menyerang Martha, namun Spencer sigap menangkap kepala ular itu. Fries yang notabene adalah seorang ahli hewan, mencabut gigi-gigi tajam ular itu dan mereka pun selamat. Kemudian Bethany melihat sebuah bungkusan aneh di dalam keranjang. Di sana terdapat sebuah patung gajah dan tulisan yang mengatakan untuk segera memanjat apabila mereka melihat gajah. Tiba-tiba anak buah Van Veld datang, Spencer pun memutuskan untuk bertarung melawan mereka. Pada akhirnya Spencer dan Van Veld bisa bertemu langsung. Namun tiba-tiba ada seseorang pria yang melempar bom asap dan mengajak Spencer dan teman-temannya masuk ke dalam jalur bawah tanah. Setelah sampai di ujung terowongan, Spencer pun baru sadar bahwa ada satu karakter sebelumnya yang telah dipilih. Dan benar, pria yang ada di depannya adalah si pelayan McDonald. Ia mengatakan bahwa nama aslinya di dunia nyata adalah Alex. Di tempat persembunyiannya, Alex selalu menyalakan lilin anti nyamuk. Karena kelemahan karakternya adalah gigitan nyamuk. Alex juga mengatakan bahwa dirinya telah terjebak dalam game selama beberapa minggu karena ia tidak bisa menyelesaikan misi untuk mencuri kendaraan di gudang transportasi milik Van Veld. Karena itu juga ia telah kehilangan 2 nyawanya. Spencer kemudian berkata akan membantu Alex dan keluar dari game ini bersama-sama. Namun Alex ragu karena ia hanya memiliki 1 nyawa. Namun Spencer meyakinkan Alex jika mereka bekerja sama maka menamatkan game ini akan terasa semakin mudah. Alex pun setuju. Bethany kemudian sadar bahwa sesuatu yang hilang itu adalah Alex dan bukan benda yang selama ini mereka pikir. Mereka disuruh untuk menemukan Alex yang akan membawa mereka ke level selanjutnya. Setelah sepakat, Alex membawa mereka ke tempat dari gudang transportasi milik Van Veld. Di sana ada banyak kendaraan yang salah satunya harus mereka curi untuk menyeberangi tebing dan sampai di patung Jaguar. Namun gudang itu dijaga oleh 2 orang penjaga. Kemudian mereka menyuruh Martha untuk mengalihkan perhatian penjaga itu dan yang lainnya akan masuk ke dalam gudang. Pada awalnya Martha menolak. Namun karena tidak ada pilihan lain ia pun setuju untuk melakukannya. Sebelum melakukan rencana, Alex mengatakan bahwa karakter yang dipilih oleh Martha sangatlah cantik, sama seperti Miriam Bellina. Fries dan Spencer terkejut karena saat ini Miriam Bellina sudah berumur 50 tahun. Mereka bertanya kepada Alex sekarang tahun berapa. Alex menjawab tahun 96. Sontak mereka sadar bahwa yang ada di depan mereka adalah Alex Freak, anak dari Mr. Freak yang telah lama menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Berarti Alex sudah berada di dalam permainan Jumanji 20 tahun lamanya. Alex jelas kaget mendengar kenyataan itu. Namun perhatiannya teralihkan kepada Martha yang kini sudah mulai menggoda kedua penjaga gudang untuk mengalihkan perhatian. Spencer dan yang lainnya pun bergerak untuk memasuki gudang. Setelah mereka berhasil masuk, Martha kemudian menghajar kedua penjaga itu dengan kemampuan karakternya sebagai ahli bela diri. Setelah mengalahkan kedua penjaga itu, Martha ikut menyusul yang lain untuk masuk ke dalam gudang. Setelah di dalam, tiba-tiba Fries memberitahu bahwa anak buah Van Veld banyak yang mendekat.
Mereka pun bergegas naik ke helikopter dan pergi dari sana. Namun tembakan dari anak buah Van Veld membuat salah satu besi penyangga baling-baling helikopter terlepas, sehingga membuatnya sulit untuk dikendalikan. Spencer pun menawarkan diri untuk memperbaikinya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba datang sekawanan badak yang ikut mengejar mereka, sehingga membuat keadaan semakin seru dan menegangkan. Setelah berhasil memperbaiki baling-baling, masalah kembali muncul di mana Fries tak sengaja menjatuhkan batu permata yang ia simpan di ranselnya. Mereka pun terpaksa berbalik untuk mengambil kembali batu permata itu yang dikelilingi oleh kawanan badak yang seolah-olah melindunginya. Dengan terpaksa Spencer mengorbankan Fries sebagai umpan. Ia pun tewas di tangan kawanan badak itu. Setelah batu permata aman, Spencer menyuruh Alex untuk memiringkan helikopternya dan menangkap Fries yang kembali dari langit. Setelah mereka mendarat, hal tak terduga kembali terjadi di mana Alex digigit nyamuk yang membuat ia kehilangan nyawa terakhirnya. Bethany pun rela memberikan satu nyawanya kepada Alex dan menyelamatkannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk menemukan patung jaguar. Pada sore menjelang malam mereka pun akhirnya berhasil menemukan patung itu. Ketika batu dikeluarkan, obor-obor di sana tiba-tiba menyala seolah-olah memberi jalan. Tak lama kemudian muncul sekawanan jaguar yang mencegat mereka dan di saat itu pula anak buah Van Veld juga tiba di sana. Mereka memutuskan untuk berpencar dan mengecoh anak buah dari Van Veld. Martha yang terpojok akhirnya harus bertarung melawan mereka. Namun anak buah Van Veld berhasil mengikat kaki Martha dan menyeretnya. Beruntung Spencer datang dan menolong Martha. Ia kemudian menggunakan motor itu untuk melesat jauh mendekati patung jaguar. Fries sendiri malah bertemu dengan seekor gajah. Ia yang merupakan seorang ahli hewan berhasil menjinakkan gajah itu. Di tempat lain Bethany berhasil tertangkap dan disandera oleh Van Veld yang dilindungi oleh jaguar-jaguarnya. Van Veld mengancam akan membunuh Bethany jika Spencer tidak mengembalikan batu permata itu. Tiba-tiba Fries datang dan gajah yang dibawanya berhasil mengalahkan para jaguar. Van Veld mengarahkan senjatanya kepada Fries. Namun Bethany berhasil membuat tembakannya meleset. Akibat dari suara tembakan itu membuat gajah terkejut dan melemparkan Fries dan batu permata yang dipegangnya. Martha menyuruh Spencer untuk naik ke patung jaguar sedangkan ia yang akan mengambil batu permata itu. Namun naas batu itu malah jatuh di sarang dari sekawanan ular. Martha berhati-hati untuk mengambilnya agar ular-ular itu tidak menggigit. Setelah berhasil mengambilnya, tiba-tiba Van Veld datang dan menyuruh Martha memberikan batu permatanya. Martha yang memiliki 2 nyawa, dengan bijak ia memutuskan untuk bunuh diri. Sekembalinya ia langsung memberikan batu permata itu kepada Spencer. Saat batu dikembalikan mereka serentak menyebutkan nama Jumanji dan kutukan pun berhasil dihilangkan. Seketika Van Veld dan anak buahnya lenyap. Mereka pun berhasil memenangkan permainan. Kemudian Nickel datang dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ia kemudian menyalami mereka sebagai tiket pulang ke dunia nyata. Setelah berhasil kembali, mereka teringat tentang sosok Alex. Mereka pun bergegas menuju rumah tua yang dimana itu adalah rumah Alex. Namun rumah itu berubah menjadi bagus dan membuat Spencer dan teman-temannya kebingungan. Tiba-tiba datang satu mobil yang berisi sebuah keluarga. Ternyata itu adalah Alex. Ia mengatakan bahwa Jumanji mengembalikannya ke tahun di mana ia bermain yaitu tahun 96. Ia kini sudah berkeluarga dan menamakan anak perempuannya Bethany karena ia teringat kepada Bethany yang menyelamatkan hidupnya sewaktu di dalam permainan. Dan berakhirlah kisah dari film Jumanji ini guys. Buat kalian yang mau nge-request alur film, bisa langsung request di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Few seconds, I split up with Noah.